Nah, sekarang Muslim Menjawab akan menggilas si Louis Prasetyo menggunakan cara Kristiani. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Muslim Menjawab yang katanya mau menggilas saya. Tapi nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang tergilas. Oke, kita langsung aja nonton videonya karena videonya panjang banget nih guys. Jadi saya akan mengoreksinya detail supaya sudah tidak bisa lagi dia balas lagi. Kita akan buktikan apakah yang nggak punya logika itu saya atau sebenarnya Muslim yang menjawab. Oke, kita langsung saja nonton videonya. Oke, tadi beliau mengatakan bahwa Pak Ezra Rafflesia itu menggunakan cara-cara Pak Abdul Somad ya. Karena tadi sebutnya nih asbabun nuzulnya Pak Abdul Somad menyampaikan Alkitab ya, Ulangan 18:18 tentang membuat Nabi Muhammad yang dikabarkan kepada Nabi Musa kan itu. Kemudian disanggah oleh Louis Prasetyo. Kemudian Ezra Rafflesia ini juga memberikan sanggahan kepada Louis Prasetyo kan itu. Katanya ilmunya si Ezra Rafflesia ini seilmu dan sepandangan dengan Pak Ustaz Abdul Somad. Nah, sekarang Muslim Menjawab akan menggilas si Louis Prasetyo menggunakan cara Kristiani. Dari sini aja udah konyol guys. Judulnya nih Muslim Menjawab. Harusnya jawabnya pakai apa guys? Pakai Al-Quran dong. Kan iman kalian itu di Al-Quran. Jawab saya dengan bukti-bukti Al-Quran. Ini jawab kok dengan bukti-bukti Alkitab. Jangan-jangan ini Kristen menjawab Kristen ini. Atau Bapak sebenarnya sudah tinggalkan Islam lalu pakai Alkitab. Memangnya Bapak percaya sama Alkitab? Oke, kita lanjut saja ya. Oke, karena kita lihat ya betapa si Louis Prasetyo itu dalam tanda kutip ya unyu-unyu. Jadi benar kata sang debaters ya, beliau ini seorang apologis Kristiani unyu-unyu ya. Nah, beliau membela diri katanya, meskipun saya unyu-unyu, dia membuat semacam video bahwa saya ini jabatannya hebat loh di gereja. Kalau ada pendeta yang mau ceramah gitu, yang mau menyampaikan khutbah, itu membuat konsepnya si Louis Prasetyo. Tapi itu tidak menjamin bahwa beliau memiliki logika yang hebat. Saya setuju dengan sang debater, beliau unyu-unyu. Di sini dia kutip perkataan dari sang debaters ya, katanya saya unyu-unyu. Sebenarnya kalau dibilang saya unyu-unyu nggak masalah, karena setahu saya unyu-unyu imut. Emang muka saya imut ya guys? Ayo ngaku imut nggak? Ya kalau imut ya syukur gitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya nggak membanggakan diri bahwa saya ini orang hebat di gereja, enggak. Kan waktu itu Mbak Moria di Open Biblika itu dia tanya, kerjaan mas apa? Saya bilang saya itu persiapan sama guru. Jadi guru itu mempersiapkan diri sama saya. Nanti kalau ada beberapa pengajaran yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Alkitab itu saya akan luruskan. Karena apa? Saya bidang kerohanian di situ. Jadi bukan saya membanggakan diri saya, bukan. Misalnya gini loh, Bapak kerjaannya apa? Saya kerjanya nyangkul. Terus emangnya dia bangga dengan cangkulnya? Agak. Yang nggak ada logika siapa nih? Kita lanjut. Kita akan lihat siapa sebenarnya nggak ada logika. Tapi meskipun demikian, saya memberikan saran kepada si Louis Prasetyo, umur boleh unyu-unyu. Tapi logika Anda, pengetahuan Anda, apalagi Anda tuh memegang jabatan hebat ya di gereja sebagai orang yang menyiapkan naskah khutbah, Anda jangan unyu-unyu dan jangan memiliki logika yang kacau. Saya akan hancurkan Anda cara berpikirnya dengan tidak menggunakan cara Pak Abdul Somad, juga tidak menggunakan cara Pak Ezra. Saya gunakan cara Anda sendiri, mindset orang Kristiani kan gitu. Mari kita lihat nanti. Oke, jadi ingat ya, dia mau menghancurkan saya dengan cara saya sendiri. Nanti kita akan lihat siapa yang hancur. Tapi saya lihat begini, beberapa orang yang seperti Muslim Menjawab gini loh. Dia itu hanya bisa mengolok-olok, mengklaim dirinya jago, lalu mengolok lawan debatnya supaya lawan debatnya emosi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat konten dan muatannya dia sendiri, sebenarnya bingung dengan argumentasinya sendiri sebenarnya. Kita akan lihat nanti pembahasan secara detail beberapa ayat yang akan saya sampaikan untuk mengcounter pandangan dia. Jadi teman-teman yang nggak ada waktu silakan mungkin bisa di-download dulu, nanti dengar sambil jalan atau apa, karena video ini akan lama banget.
Tapi saya harap kita semua nggak bosan. Lanjut ya. Jangan lama-lama, langsung aja kita tembak aja. Ini kan sebetulnya ulangan 18 seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Somad dan diperkuat juga oleh Ibu Eza Raplesia, itu masalah nubuat kenabian. Saya ulang lagi ya, tentang nubuat kenabian. Apa tuh nubuat? Ramalan tentang datangnya seorang nabi. Pertanyaannya, kenapa Louis Prasetyo menjawab dengan perjanjian? Apa hubungannya perjanjian dengan kenabian? Gini, jadi kalau kita itu tahu Alkitab, maka kita harus tahu konsep ya, tema besar dari Alkitab itu. Perjanjian lama itu konsepnya jelas, berbicara mengenai perjanjian Allah dengan manusia, dan perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan keturunannya. Bahkan semua nubuatan-nubuatan itu semuanya ada kaitannya dengan perjanjian. Nah, orang yang nggak ngerti tema besar dari Alkitab ini, itulah yang tukang comot-comot gitu. Beda. Nubuatan Yesaya, nubuatan untuk Abraham, dan semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya. Kita akan lihat dalam satu ayat dulu. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman garis bawahi di situ keturunan. Sejak awal kitab Kejadian yang dibahas sudah mengenai keturunan. Jadi harus paham di sini. Kalau tidak paham mengenai keturunan ini, ya kepleset terus. Belajar Alkitabnya kesandung sana, kesandung sini, comot sana, comot sini, nggak jelas mau bicara apa. Nah, ini kita harus tahu lagi. Proto-evangelion dalam Kejadian ini berbicara mengenai keturunan. Lalu kenapa? Apa hubungannya? Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya hubungannya sama Abraham. Kita akan lihat, tapi sebelumnya kita dengar dulu videonya lanjut ya. Ini sudah error ya, error sekali. Jawaban beliau ini salah. Jawaban Genesis 26-24 itu menunjukkan bahwa secara tekstual ya, bahwa Nabi Ibrahim sebagaimana yang dinyatakan dalam Genesis 12:23 itu, Nabi Ibrahim adalah akan diberikan keturunan. Keturunannya akan menjadi raja-raja. Apa kata yang dia bilang sama Muslim menjawab itu? Keturunan Abraham kan? Apa hubungannya sama Kejadian 3 ayat 15? Keturunan. Keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala ular. Keturunan dari Abraham. Jadi apa kaitannya sebenarnya keturunan dengan Abraham? Apa kaitannya dengan perjanjian? Ya iyalah, lu nggak ngerti. Sedangkan ayat ini aja Anda nggak paham gitu. Jelas hubungannya adalah janji yang diberikan pada Hawa dilanjutkan kepada Abraham. Dari keturunan Abraham itu nanti ada satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular. Gitu loh. Jadi kita lanjut ya video ini. Akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di dalam tanah gitu, dan akan diberikan mereka itu jabatan-jabatan menjadi raja-raja. Disebutkan juga kekuasaannya, tanah yang dijanjikan itu dari mulai Irak sampai kepada Palestina, dan sekarang sudah tergenapi kan. Kenapa tergenapi? Ya karena semuanya itulah keturunan daripada Nabi Ibrahim kan, dari Ismail. Banyak bangsa-bangsa Arab sekarang, orang Muslim sudah menduduki dari mulai Irak sampai ke Palestina kan gitu. Dari Ishak kan sudah ketemu Israel, sudah ketemu. Nah, di jawaban sini apa? Kelemahan si Louis Prasetyo. Dia menyamakan antara perjanjian gitu dengan kenabian. Ini sebuah kesalahan Louis, dan ini ayat Genesis 26-24 tuh bukan counternya, salah ini. Ini benar nih kata si debater ini, sang unyu-unyu nih, nggak paham bagaimana cara mengkonter orang itu. Genesis 26-24 menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu dan keturunannya termasuk Ishak adalah orang yang diberkati. Ya, dan tidak menunjukkan tentang kenabian. Tidak ada kenabian di sini. Halo, perjanjian beda dengan kenabian, bro. Perjanjian itu yang dimaksudkan adalah diberi kitab. Seorang lagi ya. Yang dimaksud perjanjian gitu ya, yang akan nanti saya buka ayatnya. Aduh, bro, itu berhubungan dengan Alkitab. Saya jadi rasa aneh kalau dengar ini. Maksudnya perjanjian itu adalah diberi kitab. Apa diberi kitab? Sekarang gini, Abraham diberi kitab apa, saya tanya sama Anda? Ishak diberi kitab apa? Ismail diberi kitab apa sama Tuhan? Ada nggak?
perjanjian itu dalam teologi itu disebut covenant. Covenant itu perjanjian antara Allah dengan manusia yang tadi saya bilang keturunan. Bukan kitab. Karena kitab ini ditulis oleh Musa setelah Abraham meninggal, Yakub meninggal, keturunannya Yakub meninggal. Zaman Musa baru ditulis kitab ini, kitab Taurat yang pertama. Lalu dibilang perjanjian adalah diberi kitab. Dari mana? Kalau ada referensinya dikatakan di situ, perjanjian adalah diberi kitab. Saya akan minta maaf kepada semua orang di Indonesia dan saya tinggalkan Kristen. Iya kan? Nggak ada itu. Kita lanjut ya. Yang akan nanti saya buka ayatnya itu berhubungan dengan Alkitab, bahwa dari sisi Ishak itu akan lahir Yakub. Dari Yakub akan lahir Bani Israel. Nah, setelah Bani Israel lah turunlah Alkitab, kan Taurat itu loh, Taurat, Mazmur, termasuk nanti Nabi Isa kan, termasuk dia pun Isa kan termasuk orang Bani Israel. Turunlah itu tadi kitab-kitab tadi, Injil kan gitu. Nah, seperti itu. Tidak ada hubungannya perjanjian dengan kenabian. Perjanjian berhubungan dengan kitab. Kenabian itu berbeda dengan perjanjian. Mari kita terpaksa saya harus mengajari ya. Seperti saya seorang muslim, saya akan tunjukkan ke kurang pahaman si Louis Prasetyo tentang Alkitab dan bagaimana berapologik gitu ya. Kita lihat sini ya. Jawaban si Louis Prasetyo tidak gayung bersambut. Di sini menunjukkan bukan penolakan tentang kenabian. Di sini hanya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah dan keturunannya adalah akan diberkati sesuai dengan janji daripada Allah kepada Nabi Ibrahim sebelum beliau punya anak. Oke, setelah ini tahu nggak guys, apa ayat yang dipakai oleh Muslim menjawab? Ini ayat yang saya rasa kenapa dia harus ambil ini gitu loh. Ini namanya gali, karena dia lari ke Kejadian pasal 12. Kita lihat ya apa jawabannya. Nah nih, ini janji kepada Nabi Ibrahim dari Allah ketika beliau di Ur itu berarti di Irak ya, sebelum dia berjalan gitu merantau sampai ke Palestina sekarang atau Israel. Nih, pergilah dari negerimu dan seterusnya. Nah ini nih langsung ayat 2 aja lah. Perhatikan ya, dia langsung ke ayat 2. Kenapa dia nggak bahas di ayat 1? Bapak mau ajarin saya kan, sekarang saya yang akan ngajarin Bapak. Gini Pak, orang tua belum tentu pinter. Ayat pertama, ayo kita lihat dulu ayat pertama. Ayat pertama dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Jadi Abraham disuruh pergi dari tanah Ur. Dari tanah Ur nenek moyangnya yang sembah berhala itu, Abraham dipanggil untuk menggenapi janji Allah kepada Hawa. Dari keturunan Hawa akan lahir ya orang yang meremukkan kepala ular. Nah dari sini Tuhan panggil Abraham keluar. Kemana? Kita akan perhatikan ayat ini. Dikatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ada satu negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Disitulah perjanjian antara Allah dengan Abraham kekal. Di tanah yang dijanjikan itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau Muslim menjawab saya itu, Bapak make Kejadian pasal 12, jelas ini salah langkah bro, skak mati. Dikatakan di situ, kita jelas ya. Abraham dipanggil dari tanah Ur untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan. Pertanyaan saya, mana negeri itu? Apakah Arab? Apakah seperti yang dibilangkan oleh Muslim menjawab tadi, yaitu Irak sampai dengan Israel? Apakah hanya Israel yang sekarang atau zaman dulu Kanaan? Yang mana kira-kira? Guys, tanah atau negeri yang dijanjikan ini adalah tanah Israel sekarang, tanah Kanaan, di mana Yesus disalibkan, bukan tanah Arab. Apakah saya nggak ada bukti? Ada dong guys, tenang aja. Di Kejadian 17 ayat 8 dikatakan situ, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Perhatikan, tadi di Kejadian 12 ayat 1 ada kata negeri. Sekarang di dalam Kejadian 17 ayat 8 ada lagi kuberikan negeri ini. Jadi negeri yang ingin Tuhan tunjukkan pada Abraham yaitu dijawab dalam Kejadian 17 ayat 8. Itu yang dikatakan Allah kepada Abraham. Apa yang dibilang?
Kepadamu, mu ini Abraham, dan kepada keturunanmu, keturunan Abraham, akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh, perhatikan, tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah di sini ya guys ya, yang artinya dia adalah Tuhan atau Yahweh. Bahasa Ibrani Elohim yang menuju pada pribadi Allah yaitu Yahweh. Diberikan tanah apa? Hah? Saya mau dengar. Di dalam ayat ini tanah apa? Tanah Kanaan, bukan tanah Arab, bener gak? Tanah Kanaan guys. Jadi negeri yang mau ditunjukkan Allah kepada Abraham itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan inilah yang saat ini Israel, di mana tempat Yesus disalibkan. Jadi tanah terjanji itu di situ, keturunan Abraham dari Ishak, bukan dari siapa? Iya, bukan dari Ismail, jelas dong. Sedangkan Ismail udah pergi waktu itu. Mereka hidup di sekitaran Mesir begitu. Oke, kita lanjut ya. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Ingat ya, ini sebelum adanya lahirnya Hagar, sebelum Siti Sarah punya anak, sebelum Hagar juga punya anak. Aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa yang besar. Di sini Luis Prasetyo harus tahu logika ya, logika di Arab dan di Israel ya, bahwa raja itu sekaligus nabi ya. David itu adalah raja sekaligus nabi. Musa, siapa Musa itu? Ya raja. Enggak juga guys, dia bilang kalau logika di Timur Tengah itu raja pasti nabi. Enggak lah. Raja kok pasti nabi? Saya tanya, Saul nabi bukan? Bukan, Saul bukan nabi. Jadi enggak selalu gitu loh. Nabi, raja pasti nabi. Enggak, keturunannya setelah Salomo aja raja-raja gitu loh. Bahkan raja ini memberontak terus. Nabi nanti yang hajar raja ini gitu. Itu logikanya. Kita lanjut ya. Siapa Musa itu? Ya raja, ya nabi gitu. Siapa Ezra? Ezra ya nabi, ya Musa, ya raja juga gitu. Jadi Ezra katanya nabi ya raja. Alah, Raja Ezra mana ada Raja Ezra dalam Alkitab. Mau cari sampai jungkir balik juga gak ketemu Ezra raja. Kita lanjut ya. kalau orang-orang Yahudi itu mirip-mirip di Vatikan sekarang, paus gitu. Paus ya kepala gereja juga kepala pemerintahan gitu loh. Akan menjadi bangsa. Aku akan memberkati engkau kan gitu. Ini aku akan memberkati engkau. Jadi keberkatan itu apa? Juga untuk keturunan Ismail. Nah, Lihat ya. Jadi orang ini maksain kalau kejadian 12 ini untuk keturunannya juga Ismail. Kita dengar nanti dia bela Ismail terus. di sini pun si Luis nanti pada video berikutnya, pada video selanjutnya ya, pada menit-menit berikutnya dia mengatakan bahwa keberkahan itu hanya untuk keturunan Ishak ya. Salah bro. Ini lihat nih keberkahan. Sebenarnya di kejadian 12 itu siapa sih keturunan yang mana sih? Kita akan lihat aja ya. Dalam kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Perhatikan di situ, keturunanmu akan menjadi orang asing suatu negeri. Jadi yang dibilang keturunanmu ini siapa? Itu adalah keturunan dari Ishak, dari Yakub gitu. Kenapa? Kita tahu dari mana? Di dalam pasal 17 ayat 8 dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan dalam kejadian 15 ayat 13 firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Saya tanya, keturunan Abraham yang mana yang diperbudak selama 400 tahun lamanya di negeri asing? Ayo, kalau tahu. Ya keturunan Ishak lah, Yakub. Mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Setelah itu diselamatkan sama Musa, dan Tuhan menggenapi itu. Ini untuk clue-nya. Saya tanya, apakah keturunan Ismail diperbudak di Mesir selama 400 tahun? Enggak gitu. Yang diperbudak siapa? Ya keturunan dari Ishak, jelas Yakub gitu.
Jadi yang dimaksud setiap ada kata keturunan yang ada di dalam perjanjian lama itu berbicara mengenai keturunan Abraham dari Yakub. Jelas ya? Lalu dalam bagian video ini juga Muslim menjawab itu mengatakan bahwa keturunan Ismail juga masuk dalam perjanjian yang dibilang di dalam Kejadian 12. Enggak. Dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 dikatakan di situ, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. No. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya untuk keturunannya. Jadi keturunan ini yang dipilih. Tuhan sudah tidak bilang kepada Ismail. Jelas ya di sini ya. Tetapi tentang keturunan ini Tuhan tetap janjikan. Maksudnya untuk Ismail Tuhan tetap berkati, tetapi berkatnya lain. Tidak sama dengan berkat yang dibilang dalam Kejadian pasal 12. Ini bukan saya yang bilang, tetapi dalam ayat ini. Gini Pak, kalau Bapak kutip Alkitab, dikutip semuanya. Nggak boleh Bapak kutip Kejadian pasal 12. Tapi Kejadian pasal 17 ayat 20 sampai 26 Bapak nggak mau terima, nggak bisa. Harus dipahami semuanya, itu logika yang benar. Kalau logikanya kebalik, ya cuman comot ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan keinginan. Tapi kalau logikanya sehat, kita akan comot semuanya. Kejadian 17 ayat 20 sampai 26 dikatakan tentang Ismail, ini lanjutannya yang tadi loh. Kan Tuhan sudah tolak Ismail. Lalu ayat 20 dibilang tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Itu loh, garis bawah itu loh. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi memang Ismail diberkati, tetapi perjanjian Allah yang tadi dari Hawa ke Abraham itu dilanjutkan di Ishak. Nah, sekarang mau bantah bagaimana itu? Nggak bisa kan? Nah, ini aja lah. Kalau beberapa argumentasi saya tadi bisa di counter, maka itu namanya baru menggila saya. Kalau enggak ya gila sendiri itu namanya. Oke, terima kasih, ini saja panjang lebar. Terima kasih guys. Luis Prasetyo sini, God be with you.